Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Urasiana Sari dengan NIM 2008 10201005 dari Manajemen Keuangan Internasional kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang country risk analysis atau analisis risiko negara. Pada bagian pertama, di sini ada tentang pengertian dari risiko negara. Nah, risiko negara di sini merupakan risiko yang dihadapi suatu negara akibat adanya perubahan politik maupun ekonomi pada negara lain yang memiliki hubungan dengan negara tersebut. Di mana pada analisis risiko country pada perusahaan adanya perubahan MNC, yaitu dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang berdampak pada industri perusahaan tersebut. Di mana perusahaan MNC tidak hanya menilai risiko pada negara-negara dalam melakukan bisnis saja, tetapi juga pada negara-negara tempat melakukan ekspor maupun tempat mendirikan anak perusahaan. Nah, saya ada faktor yang mempengaruhi risk country, di mana di sini terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap risiko negara, yaitu ada faktor politik dan faktor ekonomi. Yang pertama itu ada faktor politik. Nah, contohnya faktor politik yaitu adanya faktor attitude of consumer in the host country, di mana di sini itu merupakan faktor yang muncul ketika suatu negara tuan rumah melakukan penekanan terhadap konsumen untuk mengonsumsi produk lokal saja. Nah, hal tersebut dapat menjadikan perusahaan eksportir mengalami kerugian. Nah, faktor lainnya itu adanya kebijakan pemerintah. Nah, contohnya itu kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan penegasan dalam Undang-Undang Hak Cipta Produk Perusahaan MNC, sehingga banyak perusahaan lokal yang melakukan peniruan produk perusahaan MNC yang kemudian dijual dengan harga yang lebih rendah. Nah, hal tersebut dapat menjadikan perusahaan MNC mengalami kerugian. Nah, selanjutnya itu adanya perang. Nah, perang di sini merupakan konflik yang terjadi antara negara tuan rumah dengan negara tetangga, di mana hal tersebut itu dapat menjadikan siklus bisnis negara tuan rumah itu tidak stabil, di mana ketidakstabilan inilah yang akan berdampak pada perusahaan MNC. Nah, juga terdapat beberapa faktor politik lainnya. Nah, selanjutnya itu ada faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi di sini itu berkaitan dengan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara bersangkutan. Nah, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di sini ada 3 faktor indikator, yaitu ada suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Yang pertama yaitu ada suku bunga, di mana ketika suku bunga meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan melambat, begitu pula sebaliknya, yaitu ketika suku bunga rendah maka dapat memberikan rangsangan dalam meningkatkan produk MNC. Nah, selanjutnya itu ada inflasi, di mana inflasi di sini itu berkaitan dengan tingkat daya beli konsumen, di mana ketika inflasi meningkat maka daya beli konsumen di sini akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya, di mana ketika inflasi menurun maka daya beli konsumen itu akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada nilai tukar, di mana nilai tukar di sini berkaitan dengan tingkat kurs pada negara bersangkutan, di mana ketika kurs menguat dapat berdampak pada pengurangan ekspor, di mana hal tersebut itu akan meninggikan volume impor. Oleh karena itu dapat mengurangi produksi pendapatan negara. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis penilaian resiko, di mana di sini terdapat 2 jenis penilaian resiko negara, yaitu ada macro assessment of country dan micro assessment of country. Yang pertama yaitu ada macro assessment of country, yaitu penilaian suatu variabel secara umum yang berpengaruh terhadap risiko negara, di mana pada penilaian macro assessment of country di sini terdapat beberapa faktor. Nah, faktornya di sini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada faktor politik dan juga faktor ekonomi. Nah, faktor politik yaitu contohnya itu seperti hubungan pemerintah negara tuan rumah dengan negara MNC. Selain itu juga ada stabilitas pemerintah dan lain sebagainya. Nah, sedangkan faktor makroekonomi contohnya itu adanya pertumbuhan PDB, tren inflasi, defisit pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, penilaian selanjutnya yaitu ada micro assessment of country risk, atau yaitu melakukan penilaian menilai faktor-faktor secara khusus yang berpengaruh terhadap risiko negara.
Nah, di sini juga sama, terdapat beberapa faktor, yaitu ada faktor politik dan faktor ekonomi. Yang pertama itu ada faktor mikropolitik, contohnya itu seperti analisis terhadap resiko yang muncul akibat adanya konflik internal perusahaan dan lain sebagainya. Sedangkan pada faktor mikropolitik, contohnya itu seperti sensitivitas bisnis terhadap pertumbuhan PDB, inflasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknik pengukuran risiko negara. Di sini terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran risiko negara, yaitu ada yang pertama teknik checklist, yaitu teknik yang dilakukan dengan penilaian terhadap seluruh faktor baik itu mikro maupun makro yang kemudian itu diklasifikasikan dalam tingkat numerik, yaitu dengan memberikan bobot kepada tiap risiko yang berpengaruh, di mana pemberian pembobotan di sini itu dilakukan secara subjektif sesuai dengan resiko yang ada. Nah, selanjutnya tuh ada teknik DLP, di mana teknik DLP di sini tuh dengan melakukan survei dan pengumpulan pendapat para karyawan maupun konsultan yang berpengalaman untuk melakukan penilaian terhadap resiko negara tertentu. Selanjutnya itu ada teknik kuantitatif, yaitu melakukan identifikasi terhadap identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko negara. Nah, contohnya itu penggunaan regresi dalam melakukan pengukuran terhadap nilai risiko yang berpengaruh terhadap risiko negara. Nah, selanjutnya itu ada teknik inspection visit, yaitu melakukan kunjungan secara langsung atau observasi secara langsung pada negara bersangkutan untuk melakukan pengukuran resiko negara tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan pengukuran risiko, yaitu ada analisis penganggaran modal, di mana risiko negara dapat digabungkan dalam analisis penganggaran modal dari proyek yang akan diusulkan, yaitu dengan cara penyesuaian tingkat diskonto dan dengan penyesuaian tingkat perkiraan arus kas. Nah, jika peringkat risiko suatu negara itu masih dapat ditoleransi, maka setiap proyek yang terkait dengan negara tersebut perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pada bagian pertama dalam penyesuaian penganggaran modal, yaitu ada penyesuaian tingkat diskonto, di mana tingkat diskonto dari proyek yang diusulkan itu seharusnya itu mencerminkan tingkat pengembalian yang diminta pada proyek. Nah, dengan demikian tingkat diskonto dapat disesuaikan untuk memperhitungkan resiko negara, di mana semakin rendah resiko negara, maka semakin tinggi persepsi risiko dan semakin tinggi tingkat diskonto yang diterapkan pada arus kas proyek. Nah, pendekatan ini tuh sering digunakan karena satu penyesuaian terhadap analisis penganggaran modal dapat menjelaskan resiko negara, namun tidak adanya formula yang tepat untuk menyesuaikan tingkat diskonto untuk memasukkan tingkat resiko negara, di mana penyesuaian itu agak dilakukan sewenang-wenang, oleh karena itu dapat menyebabkan proyek yang layak ditolak atau banyak proyek yang ditolak. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian estimasi arus kas, yaitu dengan memperkirakan bagaimana arus kas itu akan dipengaruhi oleh setiap bentuk resiko, di mana di sini itu merupakan metode alternatif lain dalam analisis resiko negara, di mana yaitu dengan cara memperhitungkan secara eksplisit faktor-faktor yang mempengaruhi risiko negara untuk setiap bentuk resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan MNC, di mana perusahaan MNC dapat menghitung kembali net present value atau NPV proyek tersebut dengan syarat bahwa peristiwa tersebut itu benar-benar terjadi. Cukup itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.